Kenapa orang-orang sukses, orang-orang kaya, pemimpin perusahaan, pemimpin instansi-instansi hebat belum tentu orang yang secara akademisi lulusan terbaik, bahkan dari sekolah terbaik sekalipun. Lucu ya, kalau kita renung-renung, teman-teman kita yang dulu, teman-teman yang lulusan terbaik belum tentu menjadi top leader yang baik di perusahaan bisnis, di instansi yang dipimpinnya. Kenapa ya? Bahkan Robert T. Kiyosaki yang terkenal dengan bukunya Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya Yang Miskin, pernah menulis satu buku yang juga sangat kontroversi, dibilang kenapa mahasiswa yang lulus dengan nilai A justru bekerja kepada mahasiswa yang lulusnya dengan nilai C atau sedang. Kita juga barangkali mendapatkan satu joke ya. Jadi kalau satu kelas yang duduk paling depan itu yang pintar enggak nyontek, itu berapa puluh tahun kemudian itu bukan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat atau orang-orang yang sukses secara ekonomi, sebagian justru menjadi pegawai ya. Jadi peneliti, konsultan, dan profesi-profesi yang bukan menduduki posisi-posisi puncak, baik secara ekonomi maupun juga secara top jabatan di perusahaannya. Dan yang duduk di tengah kadang nyontek, kadang enggak, dia lumayan gitu. Dan yang dulu di belakang, yang dulu saya katakan waktu kuliah dulu itu nyontek, harus itu yang lulusnya nyaris-nyaris, justru yang kadang-kadang yang sukses baik secara ekonomi maupun secara karir. Ada apa dengan ini? Di sini saya akan membedah ada 3 kesalahan orang pintar. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, kali ini belum tentu orang yang mencapai pencapaian tertinggi secara akademi itu akan berhasil yang mencapai puncak-puncak pencapaiannya. 3 kesalahan orang pintar itu yaitu yang pertama, orang pintar itu yang lulusan terbaik dari sekolah terbaik, dia tidak percaya orang lain. Saya pintar, ada orang memberi masukan, dia kadang-kadang melihat, siapa kamu? Lulus dari mana kamu? Dulu ranking berapa kamu sih? Bakal ekstrim, dulu aja kamu nyontek sama aku, mau ngajarin lagi jadi orang pintar. Kesalahannya nggak semuanya. Ini secara umum aja, banyak yang tidak percaya orang lain. Nah, di sini persoalan ini hukum resiprokal, saling berbalas. Kalau Anda tidak percaya orang lain, Anda pun pasti tidak akan dipercaya orang lain. Itulah sebabnya banyak sekali orang pintar itu terjebak dalam posisi-posisi atau profesi-profesi individualis. Peneliti, konsultan, dosen, itu kan profesi-profesi individualis yang tidak butuh siapapun. Kenapa? Karena dia tidak percaya orang lain. Padahal untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang pengusaha besar, Anda harus wajib percaya pada orang lain. Ya, bukankah seorang leader itu adalah harus mengerti manajemen, harus melit atau manajemen, juga harus menjadi manajer. Dia harus menjadi top manager atau tahu definisi dari manajemen. Manajemen itu adalah bagaimana kita mencapai sesuatu, melakukan sesuatu melalui orang lain. Sekali lagi, kita melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu dengan menggunakan atau melalui orang lain. Makin banyak orang yang bisa di manage, yang kita kelola, itu artinya Anda akan semakin hebat sebagai manajer. Orang pintar tidak percaya orang lain, dia jangan-jangan mengerjakan sendiri, atau kalaupun dia memanage orang tidak bisa banyak. Aku selalu bercanda dulu ya,
Kalau seorang yang pintar, pengusaha restoran aja, jangan-jangan dia karena tidak percaya sama orang lain, menyusun menu sendiri, ke pasar sendiri, masak sendiri, dia takut dibohongi, ngitung sendiri. Aduh, jadi kalau dia mau umroh aja barangkali perusahaannya harus tutup, kan dia tidak percaya orang lain. Jadi sekali lagi, kalau Anda menjadi orang baik atau tidak percaya orang lain, maksud saya, Anda tidak akan menjadi manajer yang hebat. Manajer yang bisa mengontrol ribuan orang, apalagi puluhan ribu orang. Sekali lagi, kesalahan orang pintar yaitu tidak percaya dengan orang lain. Nomor 2, mohon maaf ini yang pintar-pintar. Orang pintar itu cenderung sombong, cenderung saya katakan, saya pintar, saya lulusan terbaik, saya dari sekolah terbaik. Lah kamu siapa? Ya jadi ini persoalan. Kalau Anda sombong, ya nggak ada orang yang suka. Kalau Anda sombong, nggak ada orang mau nolong Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin kalau orang yang Anda pimpin ya tidak suka dengan Anda? Wah, ada orang merasa paling pintar, dia paling keren, dia gitu. Orang begini dia menjadi soliter gitu yang tidak mau membantu. Jualan susah, sombong ya minta ampun, mau minta tolong orang gak mau bantu. Bahkan nih saya selalu bercanda, percayalah sama saya, dengar ucapan saya, orang sombong itu tidak disukai orang lain, juga tidak disukai orang yang sama-sama sombong. Itu aja nggak bisa saling suka. Kita tidak akan pernah menemui misalnya asosiasi orang-orang sombong, misalnya orang sombong di Sumatera Utara. Jadi sama orang sombong itu aja nggak akan kompak, malah bentrok nih ya. Jadi sekali lagi, kesalahan orang pintar pertama, nggak percaya dengan orang lain. Kesalahan orang pintar yang kedua itu cenderung sombong. Dan yang ketiga, kesalahan orang pintar ketiga, saking pintarnya semuanya dihitung. Karena dia bisa ngitung dan pintar ngitung ya. Jadi padahal dalam bisnis kadang kita ngitungnya nggak boleh lama banget. Peluang itu at the second gitu. Kamu nggak mau ini, kalau mikirnya kelamaan ya diambil orang lain. Siapa yang ngambil? Orang yang ngitungnya nggak jago amat. Banyak sekali orang yang secara sekolahan itu nilai akademiknya itu tidak tinggi-tinggi, tetapi dia dalam berbisnis kita harus menggunakan intuisi ya. Kalau ada peluang dianalisa dulu ya kan, dihitung-hitung dulu lewat barang. Lewat itu kesempatan. Jadi jawaban termasuk dari bukunya Robert Kiyosaki, Why Student Work for C Student. Kenapa mahasiswa dengan nilai A justru bekerja kepada mahasiswa yang lulus dengan nilai pas-pasan atau C? Inilah kuncinya. Jadi sekali lagi, kalau melihat ini nggak ada untung-untungnya kamu jadi orang sombong itu ya. Jadi buanglah kesombongan kita, bergaullah, hargailah semua orang-orang karena jadi pribadi yang menyenangkan. Untuk profesi apapun yang kita tekuni ya kita harus menjadi orang yang menyenangkan. Jangan jadi orang yang sombong. Dalam perjalanan hidup saya banyak bertemu dengan demikian banyak konglomerat, orang kaya, orang luar biasa sopan ya, kita makan disendokin, ngomongnya pelan. Jadi ini adalah pelajaran hidup yang baik. Buanglah, apalagi Anda sudah di masyarakat, kita pernah jadi juara, pernah jadi lulusan dari mana. Kadang-kadang begitu kita menceburkan diri di masyarakat itu nggak kelihatan lagi. Banyak sekali orang yang sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat gitu, secara akademi berhasil menjadi konglomerat.
kepintaran itu tidak hanya ditunjukkan dengan prestasi akademik. Banyak sekali orang yang sekolahnya tidak tinggi-tinggi amat, tetapi ya financial questionnya, emotional questionnya, kecerdasan emosi dan kecerdasan finansial itu mengalahkan siapapun. Banyak sekali orang-orang yang sukses itu sekolahnya mungkin tidak tamat SMA. Mungkin ini dari saya. Sampai dengan video berikutnya. Terima kasih.